berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Shalom, God lovers. Senang berjumpa kembali dalam program Rest in God pada malam hari ini bersama dengan Diaspora TV. Setelah melewati kesibukan sepanjang hari, mungkin ada situasi yang menekan jiwa Anda sehingga Anda mempunyai beban yang terlalu berat. Jangan pernah menyerah. Percaya bahwa di dalam Tuhan ada jawaban yang luar biasa. Itu sebabnya Dia mengundang kita semua. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Kata Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 28. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang memberkati acara ini dan setiap kami yang mendengarkan diberikan kelegaan oleh Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya akan membacakan ayat daripada pelajaran kita pada malam hari ini. Bagaimana kita menjalani musim-musim dalam perkawinan, atau saya menyebutnya menjalani 4 fase dalam perkawinan. Selama bumi masih ada, kata Kejadian 8 ayat 22, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Dalam perjalanan hidup manusia, di dalam perjalanan rumah pernikahan saudara dan setiap kita pasti akan mengalami musim-musim yang disebutkan oleh firman Tuhan. Kalau saya merujuk kepada musim di negara di luar negara kita yang mengalami 4 musim, saya ingin mengatakan bahwa di dalam pernikahan juga bisa dianalogikan bahwa pernikahan itu pada waktu mereka menikah itu memasuki musim yang namanya musim semi. Anda melihat sebuah negara kalau lagi musim semi itu bunga sakura, bunga tulip itu bertebaran, tumbuh dengan suburnya dengan luar biasa. Alam itu menjadi indah, udara juga sejuk, enak sekali saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ya, jadi terus terang kita merasakan apa itu namanya bulan madu kalau baru menikah, kita semua merasakan dunia itu menjadi indah. Bahkan kita sering kali itu kalau bicara sesuatu itu nggak ada korelasinya dengan masa depan. Kita sering kali berkata begini, yang coba lihat burung gagak itu. Coba saya tanya, apa hubungan burung gagak dengan rumah tangga Anda masa depan? Anda bicara apa saja dan itu membuat Anda tertawa bersama, ya, membuat Anda jalan bersama dan selalu Anda ingin pergi keluar, makan, ngobrol, dan ngobrolnya itu bukan ngobrol yang penting-penting. Tapi yang penting Anda ngobrol. Ngobrol apa? Yang tidak penting, yang gak ada hubungannya dengan masa depan. Lihat awan di sana, lihat pohon itu bagus, danaunya begitu indah. Wajahmu begitu manis yang gitu. Itu kata-kata yang kita ucapkan pada waktu di awal pernikahan kita. Dan kita seringkali begitu menikmati, kita lebih banyak foto bersama, menikmati momen-momen yang indah itu. Dan kita juga pada hal yang seperti itu karena terjadi sebuah keintiman yang luar biasa sehingga kita sering sekali melakukan hubungan yang tidak sekedar peluk cium tapi sampai kepada melakukan persetubuhan. Ya, itu luar biasa sekali. Dan musim yang kedua di dalam pernikahan saudara yaitu yang disebut adalah musim panas. Nah, saudara-saudara, di dalam dunia yang mengalami 4 musim yang dingin yang terlalu tinggi seperti belum lama ini saya diajak oleh anak-anak saya pergi ke sebuah tempat di perbatasan dekat Rusia sana yang udaranya 29 sampai dengan 31 derajat Celcius minus, ya di bawah 0. Nah, itu kalau melihat matahari itu adalah saat yang sangat menggembirakan sekali.
Orang bukan saja bisa berjemur, tetapi anak-anak juga bisa bermain. Pasangan-pasangan bisa berjalan bersama. Di dalam kehidupan rumah tangga, inilah saat yang sangat diidamkan, dinanti-nantikan. Ya, kita mengalami puncak di dalam pernikahan yang luar biasa. Kita berada di dalam sebuah area yang disebut area yang sangat nyaman sekali. Ya. Dan kita begitu senang sekali dalam musim yang seperti ini. Semua jadi tambah gairah. Kita bersemangat. Ya, sebentar-sebentar kita telepon pasangan kita, sebentar-sebentar kita pergi bersama. Sekalipun tidak ada hal yang penting untuk dibicarakan, yang penting bicara. Bicara apa? Bicara yang tidak penting. Dan itu mengakrabkan berdua. Seperti kata pepatah Jawa, witing trisno jalaran suko kulino. Karena sering bersama-sama, tumbuhlah rasa cinta. Tetapi musim terus berjalan. Pernikahan itu adalah pernikahan seumur hidup, bukan pernikahan 1-2 tahun. Jadi saudara mesti memikirkan kalau menikah dengan seseorang, itu menikah seumur hidup. Dan musim yang selanjutnya adalah musim gugur. Nah, di dalam musim gugur ini adalah kita mengatakan untuk saya, bukan demi kamu. Jadi kita mulai menarik pasangan kita kepada kepentingan kita. Dan pada waktu pasangan tidak menggubris, tidak memprioritaskan kita mulai ngambek, kita mulai marah, kita mulai menghujat, kita mulai menghina, kita mulai merendahkan. Kalau kita tidak berani secara terbuka, kita mulai ngomong nyindir. Kita pakai orang lain untuk nyindir masalah kita. Ya, sehingga rumah tangga yang tadinya begitu harmonis, begitu indah, berubah menjadi seperti neraka. Mulai perang. Dan kalau orang itu tidak bisa menguasai diri, dia kalau jengkel dengan pasangan, dia mulai lempar sehingga di rumah mulai ada UFO, mulai ada piring terbang, mulai ada benda-benda yang diluncurkan oleh seseorang. Kemudian kalau pasangannya tidak bersifat seperti begitu juga, maka dia akan bersikap untuk mendiamkan pasangan. Sehingga rumah itu menjadi rumah misteri. Begitu mengerikan, begitu menyedihkan. Tidak ada lagi kata-kata sayang, tidak ada lagi kata-kata yang merayu, menghormati, nggak ada. Semua yang ada adalah mencerca, mengkritik, mencaci, menghina, merendahkan. Kalau sudah mempunyai anak-anak, anak-anak akan tumbuh dalam lingkungan yang tidak nyaman. Ya, maka saya sering kali bilang, rumah tangga itu nggak butuh rumah yang besar, rumah yang mewah. Tapi rumah yang tenang, rumah yang nyaman. Saudara tahu, ruangan kita yang panas itu bisa dibuat sejuk kalau kita memasang air condition, AC. Apa itu AC? Udara yang dikondisikan. Jadi rumah mau dibuat sejuk, mau dibuat panas, itu tergantung manusianya juga. Nah kalau saudara katanya hidup di dalam Tuhan, mengalami kasih Tuhan. Seharusnya Anda punya kemampuan untuk mengasihi orang lain. Karena saudara sudah dikasih Tuhan, saudara sudah menerima kasih Tuhan. 1 Yohanes pasal yang kedua mengatakan, ya, kalau Anda mengalami kasih Tuhan, tetapi Anda membenci orang lain, membenci pasangan Anda sedang ngibul, Anda sedang berbohong. Karena kalau Anda mengalami kasih Tuhan, Anda juga bisa mengasihi Tuhan, Anda bisa mengasihi sesama. Bayangkan, Tuhan yang di dalam diri Anda itu punya kemampuan dilukai, disakiti. Dan dia tetap mau mengampuni orang yang melukai. Jadi Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang melukai, Tuhan yang penuh kemurahan, itu diam di dalam diri saudara. Masa saudara hidup di dalam kebencian, hidup di dalam rasa kikir, hidup tidak dalam mengampuni, ya, ada sesuatu yang nggak beres di dalam jiwa kita. Coba periksa hubungan kita dengan Tuhan.
sehingga kita menciptakan suatu suasana seperti musim gugur. Ya, tidak menyenangkan. Dan yang keempat adalah musim yang saya sebut namanya adalah musim dingin. Ya. Apa yang terjadi di sini? Dari yang tadinya emosi yang begitu kelihatan, yang merupakan percampuran dari rasa sedih, rasa takut, marah, kebencian, hingga tidak dihargai, itu menjadi satu, kemudian membara di dalam dada kita. Apa artinya nih? Musim dingin telah tiba. Dan seolah-olah kita betul-betul rasanya sudah tidak tahan lagi, kita ingin berpisah. Ya, mulai dari kita pisah ranjang, satu tidur di atas ranjang, satu tidur di bawah dengan menggunakan extra bed. Kemudian kita pisah kamar, pisah rumah, ya. Bahkan kalau kita bertanya kepada para konselor yang tidak bertanggung jawab, yang tidak punya nilai kebenaran, menganjurkan, udahlah kamu pisah rumah saja sementara begitu. Nah, ini sesuatu yang sangat menyedihkan, ya. Jadi pintu komunikasi pun ditutup rapat-rapat. Ya, kalau perlu saudara kunci, terus kuncinya saudara buang ke laut sampai akhirnya sudah tidak lagi ada kesempatan untuk terjadinya pemulihan. Biasanya orang dunia akan memberikan dua jalan. Yang pertama, ya sudah, kan kita nggak boleh cerai. Ya udah apa adanya aja gitu. Jadi rumah tangga seperti kayak rumah tangga neraka begitu. Jadi sebelum kita mati tapi kita sudah mengalami kehidupan dalam api neraka. Jadi menderita dan sengsara. Kita disuruh pasrah aja udah, terima apa yang terjadi. Yang kedua, hidup itu singkat katanya, nasihatnya begitu. Dan kamu juga mesti sehat kan, kamu mesti hidup mesti berlangsung seterusnya gitu. Ya udah, akhiri saja dengan perceraian. Nah, ini lucu. Ya, jalan keluarnya itu dengan akal pendek begitu. Dengarkan kalimat saya, Bapak Ibu. Musim dingin itu ada waktunya dan akan segera berakhir, dan akan muncul lagi yang namanya musim semi. Artinya apa? Selalu ada harapan, kubur kosong. Yesus sudah bangkit, itu membuktikan bahwa kematian tidak bisa menahan dia. Apa artinya? Persoalan tidak pernah bisa berlangsung seterusnya. Tuhan bisa menolong Anda. Nah, saya ingin memberikan masukan-masukan, tip-tip kepada kita semua, hal-hal yang sangat sederhana. Yang pertama, saudara mungkin Anda bisa melakukan, Anda mesti berinisiatif, seperti hukum emasnya berkata begini, apa yang Anda ingin orang lain lakukan pada diri Anda, lakukan terlebih dahulu. Coba mulai belajar, hal yang pertama memberikan sentuhan. Ya, saya teringat almarhum istri saya. Ya, kalau saya misalnya lagi marah gitu, dia mendatangi saya dengan memberikan sentuhan yang sangat sederhana sekali. Ayo makan yuk, gitu. Dia tidak memperlihatkan memperhatikan kemarahan saya, tapi dia berusaha untuk memberikan sentuhan begitu. Saya adalah orang yang mempunyai bahasa kasih, salah satunya adalah sentuhan. Jadi pada waktu saya disentuh, ya itu biasanya saya juga mulai mengendor. Jadi jangan mempertahankan kesombongan kita sampai kita tidak mau mendatangi pasangan kita. Hal yang kedua bisa dengan memberikan hadiah, tidak perlu mahal. Saudara bawakan makanan dari luar. Mungkin tadi saudara pergi, istri saudara sedang marah pada saudara. Tapi coba Anda dari luar bawakan martabak, bawakan pisang goreng, makanan kesukaannya dia, belikan buah-buahan. Itu bisa menyentuh hatinya saudara. Atau sebaliknya juga begitu. Ibu bilang pada pasangan yang gak usah makan di luar, aku udah belikan es kelapa kesukaan kamu. Itu sangat menyentuh. Ya. Yang ketiga, coba gunakan kata mesra. Kalau saudara marah, jangan gunakan kata binatang. Maaf ya, monyet kamu, dasar kamu, badak, jangan.
Kalaupun mesti marah, gunakan kata-kata yang baik. Saya suka bercanda, ganti dengan kata buah. Kamu itu pisang. Sini pepaya, sayang, gitu. Sudah ada pepaya, diketambahin kata sayang gitu, ya. Coba belajar menggunakan kata-kata yang santun, kata-kata yang mesra kepada pasangan. Itu apa? Mengobati. I love you. Ya, coba Anda belajar menggunakan kata-kata yang baik. Beb, sayang, ya, papa cinta, begitu. Nah, ini mungkin kita tidak terbiasa lahir dari keluarga seperti itu, tapi sudah perlu belajar. Dan yang terakhir adalah belajar memberikan waktu yang berkualitas, gitu. Katakan pada istri Anda, yuk nanti sore kita jalan-jalan. Nggak mau, gitu. Anda ajak nonton, ya. Anda coba ajak dia ngobrol, dengarkan dia. Kebanyakan itu salah paham yang terjadi karena kita menjawab sebelum kita mendengarkan sampai habis. Minta maaf lebih dulu. Ingat, rumah tangga saudara harus berlangsung sampai maut memisahkan. Saudaralah yang mengkondisikan. Tuhan sudah memberikan kemampuan, jangan kita mengeraskan hati. Nah, ini hal-hal kecil yang berkualitas yang Anda bisa lakukan. Misalnya apa? Berikan pelukan kepada pasangan Anda. Bukan pada saat Anda birahi. Tapi lakukan itu. Sambil Anda memeluk, Anda memberikan kata-kata bisikan. Dalam hidup ini saya adalah laki-laki yang beruntung. Saya adalah perempuan yang beruntung. Yang bisa memiliki mama, bisa memiliki papa. Coba makan belajar saling memandang, jangan bersampingan tapi memandang gitu. Ya, lihat matanya. Kita kadang-kala sebagai pria, waktu belum menikah kita bisa pandang pacar kita. Tapi sesudah menikah, kita lebih sibuk memperhatikan sekeliling kita ketimbang kita memperhatikan pasangan kita. Ya, ucapkan I love you, saya sayang kamu, saya cinta kamu. Belajar berikan ciuman pada pasangan, bukan karena birahi. Peluk, berikan ciuman, cipika-cipiki, atau berikan kecupan di bibir ataupun di dahi. Itu sesuatu yang luar biasa. Atau kalau suami Anda tidak mesra seperti itu, ibu yang minta. Ya, atau ibu dia lagi duduk, Anda berikan ciuman. Nah, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat program yang indah pada malam hari ini. Hamba-Mu berdoa biarlah setiap pasangan, bahkan mereka yang mau menikah pada tahun ini, mereka diberikan pencerahan daripada Tuhan. Dan biarlah kami belajar menabur yang baik, supaya kami menuai yang baik. Dan pernikahan seperti bunga yang harus terus disiram sehingga menghasilkan tanaman yang indah, pernikahan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara dan keluarga, kerabat Anda, kalau Anda mengalami pergumulan dan butuh dukungan doa, di layar monitor Anda ada nomor telepon yang bisa dihubungi, tim doa kami akan mendoakan saudara. Jangan lupa untuk juga membagikan program ini kepada teman-teman, sahabat-sahabat Anda, keluarga Anda dimanapun mereka berada. Dan jangan lupa komentar di ruang channel YouTube Diaspora TV. Mazmur 4:8-9 mengatakan, Engkau telah memberi sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat beristirahat dan nikmatilah Rest in God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hati